Maju bersama membangun negara bangsa, berjiwa Pancasila. Al-Quran dan Sunnah kan selalu di nada. Islam jaya, mekar bersemi alma materku tercinta, Institut Agama Islam Negeri Kediri, mendidik insan Islami cendekia sejati, cinta ibu pertiwi. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, menusuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen tim penilai PPG IAIN Kediri tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Amir Syarifuddin Mukhtar. Saya bertugas di Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Muqtadin, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 dengan materi Akhlak terpuji, sikap pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Mudah-mudahan video praktik pembelajaran saya mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Bang. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran Akidah Akhlak tentang materi akhlak terpuji, yaitu sifat pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Sebelum kita memulai materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar proses pembelajaran kita semuanya bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan nanti ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Ketua kelas, silakan dimulai. Coba. Selanjutnya
Hari ini Bapak akan absen satu persatu yang namanya Bapak sebut, tolong tangannya diangkat. Salah? Hadiro. Sakira? Hadiro. Kirana? Hadiro. Gladys? Hadiro. Puspa? Hadiro. Alhamdulillah semuanya hadir. Kelihatan dari bangkunya tadi kosong. Dan mudah-mudahan kehadiran kalian menjadi bukti tanggung jawab kalian sebagai siswa di madrasah ini. Kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dimulai dari sejak usia sekolah, usia madrasah. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Pada hafal semuanya? Ayo semuanya silakan berdiri. Dan sebelum kita melangkah ke materi berikutnya, Bapak ingin mengajak kalian untuk ice breaking. Biar kalian bisa fokus, bisa semangat belajarnya. Karena kalau nggak fokus, apa yang nanti Bapak sampaikan tidak akan sampai ke otak kalian. Jadi kalian akan susah paham. Oke, ada yang masih ingat dengan tepuk tangan anak soleh? Ada yang masih ingat? Oke, semuanya silakan berdiri. Tepuk tangan anak soleh. Oke, tepuk tangan semuanya. Semalam Bapak kan sudah kirim pretest link Google Form ke HP orang tua kalian dan Bapak juga kirim ke grup WA kelas. Apakah kalian sudah mengerjakan semuanya? Oke, pintar. Setelah Bapak lihat hasil pretestnya, alhamdulillah sebagian besar sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Karena di Google Form itu isinya yaitu tentang pengenalan apa yang akan kita pelajari materi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran inti, kita akan menyamakan persepsi dulu mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi hari ini yaitu alat terpuji, yaitu sifat pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijak. Ada yang tahu sifat pemaaf? Iya Nisa, silakan jawab. Maaf berarti orang yang rela memberi maaf pada orang yang lain. Oke, tepuk tangan. Terus yang kedua, ada yang tahu sifat tanggung jawab? Iya, Kori. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, tepuk tangan. Lanjutnya, yang ketiga yaitu sifat adil. Ada yang tahu sifat adil? Saya Pak, Ya, silakan Jesse. adil adalah meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya. Oke, tepuk tangan. Lanjutnya, yang keempat yaitu sifat bijaksana. Ada yang tahu sifat bijaksana? Saya Pak, Tetapi
Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Nah, setelah tadi kalian menjawab apa yang menjadi pengertian dasar dari sifat pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana, di sini Bapak ingin menyampaikan rencana garis besar pelajaran kita atau proses pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Yang mana pada hari ini kita akan menggunakan salah satu metode pembelajaran yaitu problem based learning. Apa itu problem based learning? Yaitu suatu metode pembelajaran yang akan mencari suatu permasalahan dan dari masalah itu kita cari solusinya, dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari suatu masalah dan mencari solusinya, kita bisa memahami apa itu sifat pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana, dan mudah-mudahan nanti kalian bisa menerapkannya sehari-hari baik di kelas, di rumah maupun di sekolah. Jadi pada pelajaran hari ini Bapak sangat berharap kalian ini semangat untuk mempelajari materi hari ini. Karena materi hari ini sangat berguna sekali jika kalian benar-benar bisa menerapkannya dengan baik, dengan benar di kehidupan sehari-hari. Karena materi kali ini sangat penting. Karena walau bagaimanapun, akhlak yaitu menjadi fondasi utama bagaimana kalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena orang akan dilihat akhlaknya dulu. Bukan pinternya kalian dahulu, bukan. Bukan kalian dilihat ranking berapa, bukan kalian dilihat ganteng atau cantik, kaya atau miskin, tapi orang akan melihat kalian itu dari sikapnya, adabnya atau akhlaknya. Jadi dengan mempelajari materi alat terpuji pada hari ini, mudah-mudahan kalian bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi hari ini sangat penting untuk kalian benar-benar bisa memahaminya dengan baik dan benar. Paham semuanya? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mudah-mudahan nanti setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian bisa membiasakan sikap pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana di kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian setelah mengikuti materi pelajaran hari ini juga bisa membuktikan apa sih sifat pemaaf, apa sih sifat tanggung jawab, apa sih sikap adil dan bijaksana yang ada di kehidupan sehari-hari baik di kelas, di sekolah maupun di masyarakat dengan benar. Yang ketiga, kalian nanti bisa mengidentifikasi yang mana sifat pemaaf, yang mana sifat tanggung jawab, dan yang mana sifat adil dan bijaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tepat dan benar. Dan yang keempat, kalian nanti setelah memahami semua apa sih sifat pemaaf, apa sih sifat tanggung jawab, ataupun adil dan bijaksana, kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa menerapkan perilaku sifat pemaaf baik di kelas, di sekolah maupun di masyarakat. Dan juga nanti kalian bisa menampilkan sifat-sifat pemaaf, sifat-sifat tanggung jawab, sifat adil dan bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan juga yang terakhir, setelah nanti kita berdiskusi di dalam metode PBL hari ini, kalian bisa mempresentasikan, kalian bisa menyajikan apa itu sifat pemaaf, apa itu sifat tanggung jawab, adil dan bijaksana di dalam contoh-contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di kelas maupun di masyarakat dengan baik dan benar. Paham? Pada kegiatan inti pelajaran hari ini, yang mana nanti kita akan mengadakan diskusi mengenai apa yang kalian amati, apa yang kalian analisis ataupun kalian pahami. Nah, nanti Bapak akan putarkan video. Video ini berisi tentang materi pelajaran hari ini. Dan Bapak harap semuanya, anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng, yang pintar-pintar, yang cantik-cantik, bisa serius mengamati video yang ada di sini. Dan nanti apa yang ada di dalam video ini, kalian catat. Kalian catat, kalian pahamin, kalian analisis
apa yang menjadi isi dalam video ini. Nanti di dalam video ini kalian akan mengerjakan tugas. Nanti akan Bapak bagi tugas. Nanti sebelum mengerjakan tugas, nanti kalian akan Bapak bagi kelompok. Oke? Semuanya sudah siap? Siap? Oke, sekarang Bapak putar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada masa pelajaran akidah alam, kita akan membahas tentang alam terpuji. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini, kita akan membahas alam terpuji, yaitu sifat maaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Alam adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain yang bentuk sikap dan tingkah laku yang baik ataupun yang buruk. Ya, apapun yang tercermin dan terlaku kita terhadap orang lain itu bisa disebut alam yang baik atau alam yang tercela. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain? Jika kita berperilaku baik, maka alam kita baik. Jika kita berperilaku buruk, maka alam kita buruk. Dan yang akan kita bahas adalah akhlak terpuji, yaitu akhlak manusia. Yang pertama ialah sifat pemaaf. Perilaku seseorang yang mudah memaafkan orang yang berbuat jahat atau berbuat salah kepadanya. Dan sikap pemaaf dapat dimaknai sebagai orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci ataupun ingin membalas perbuatan orang lain. Manfaat dari sikap pemaaf, yang pertama, seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain, dan yang kedua, orang pemaaf akan memperkuat tali silaturahmi dengan orang lain. Tiga, sikap pemaaf menunjukkan seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang kedua yaitu tanggung jawab. Bagi kita sebagai pelajar, tanggung jawab kita adalah belajar dan rajin. Tanggung jawab ini ialah faktor kesadaran akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Jadi sebagai seorang pelajar, bagaimana kita bertanggung jawab akan kewajiban kita untuk belajar rajin. Manfaat tanggung jawab yang satu, percaya oleh orang lain. Yang kedua, menjadi manusia yang berguna buat masyarakat dan sekitar. Ketiga, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang selanjutnya itu adil. Adil itu berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Atau menampakkan kepada pusat yang sebenarnya. Manfaat dari sikap adil yaitu mendatangkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memperoleh keberkahan hidup. Tiga, mendapatkan kebahagiaan batin. Keempat, senang oleh banyak orang karena kita berlaku adil. Kelima, mendapatkan kesejahteraan hidup. Keenam, terwujudnya masyarakat yang tentram karena dari perbuatan kita yang berlaku adil terhadap sesama. Yang keempat, itu sikap bijaksana. Ketika kita hendak melakukan sesuatu hal terlebih dahulu, hendaknya dipikirkan dengan cermat agar kita tidak terjerumus kepada kesalahan. Ataupun kita tidak tergesa-gesa ambil keputusan sehingga kita tidak membuat keputusan yang salah. Cara menjadi orang yang bijaksana yaitu tidak emosian dan tidak mudah marah. Kedua, tidak egois. Ketiga, selalu berupaya menjadi orang lebih baik. Keempat, memiliki kasih sayang terhadap sesama manusia ataupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manfaat dari sikap bijaksana yaitu yang pertama, terwujudnya keselarasan hidup bagi masyarakat. Yang kedua, dapat mewujudkan sikap adil, baik adil pada diri sendiri maupun adil kepada sesama. Yang ketiga, dapat menegakkan sesuatu yang benar ataupun bisa membuat keputusan yang bijak sehingga bisa bermanfaat untuk semuanya.
Yang keempat, dapat melaksanakan kewajiban. Sebagai biasanya ini salah satu cerminan dari sikap pemimpin bijaksana. Kelima, dapat menunjukkan sikap adil. Karena dengan kita mempunyai sikap bijaksana, otomatis kita akan bisa berlaku adil pada diri sendiri maupun orang lain. Dan mungkin terima kasih. Pelajaran kali ini ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian sudah mengamati video, kayaknya ini ada yang ngantuk, ada yang lemas. Sebelum kita melangkah ke pelajaran selanjutnya, kita akan stretching lagi ya, biar semangat ya. Oke? Tahu tepuk semangat? Tahu? Oke. Semuanya silakan berdiri. Ayo berdiri. Regangkan badannya. Ya, berdiri. Semua berdiri. Tepuk semangat. Dorong tepuk tangan buat semuanya. Oke. Jadi setelah kalian mengamati video yang tadi sudah Bapak tayangkan, coba kalian bisa fokus. Ini Bapak akan bagi 4 kelompok. Nanti yang kelompok pertama ketuanya Mahet, silakan berdiri Mahet. Terus yang kedua Kirana, silakan berdiri Kirana. Yang ketiga Puspa, silakan berdiri. Kelompok 3, kelompok 4 Jidli. Dan nanti masing-masing kelompok Bapak kasih LKPD, nanti kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian. Paham? Oke. Tanya. Ya, silakan. Ini yang nomor 1, cara mengisinya gimana ya, Pak? Oke, sudah. Ini Pak, gambarnya seperti ini, Pak. Oh, yang ini. Oke, semuanya perhatikan. Di soal nomor 1 itu ada 4 gambar, 4 foto. Nanti kalian amati, kalian lihat itu gambar apa. Nanti di bawahnya ada kolom. Nanti kalian isi. Gambar nomor 1 tentang apa? Gambar nomor 2 tentang apa? Gambar nomor 3 dan nomor 4 itu tentang apa? Paham? Oke, lanjutkan, kerjakan.
Oke, waktunya sudah habis diskusinya. Sudah diisi KPD-nya? Oke, jadi nanti dari masing-masing kelompok ada perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan jawabannya. Kelompok pertama, ayo silakan Maher maju. Yang pertama, gambar apa? Silakan jawab. Siswa sedang saling bermaaf-maafan yang mencerminkan sikap pemaaf. Oke. Bagus jawabannya. Yang kedua, kelompok dua, Kirana, silakan maju. Siswa sedang membersihkan sekolah, contoh sikap tanggung jawab siswa di sekolah. Oke, benar jawabannya. Kelompok tiga. Gambar tiga, jawabannya apa kelompok tiga? Mencari keadilan di persidangan salah satu contoh cerminan sikap adil. Oke, benar. Yang terakhir, kelompok empat. Gambar Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Oke, betul. Sebelum ke soal berikutnya, Bapak akan jelaskan. Yang pertama, tadi jawabannya sudah benar. Tapi pasti kalian akan bertanya-tanya. Coba diperhatikan gambar nomor 4. Di situ ada gambar Hajar Aswad. Apa hubungannya Hajar Aswad dengan materi yang kita pelajari hari ini? Kalau yang lain, gambar yang lain yaitu gambar siswa sedang bermaaf-maafan, itu relevan dengan sifat maaf. Yang kedua, gambar tentang siswa sedang membersihkan sekolah, itu sama juga relevan dengan sifat tanggung jawab siswa sebagai yang menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, yaitu orang yang sedang mencari keadilan di persidangan. Itu salah satu cara mencari keadilan atau cerminan contoh dari sifat adil. Dan yang terakhir ini Hajar Aswad. Pasti kalian akan bertanya-tanya, apa sih Pak hubungan Hajar Aswad dengan materi yang kita pelajari hari ini? Hajar Aswad ini adalah salah satu simbol suatu persatuan. Dan ini di dalam sejarahnya Hajar Aswad ini Hajar Aswad ini karena berada di Ka'bah, nempel di Ka'bah, di pojokan Ka'bah atau di salah satu sudut Ka'bah. Itu dulu Ka'bah pernah direnovasi. Ka'bah pernah direnovasi, diperbaiki ketika zaman Nabi Muhammad. Jadi ketika itu terjadi perselisihan atau gesekan antar golongan-golongan yang ada di kaum Quraisy atau kabilah dari berbagai suku yang ada di Arab. Ini mereka pada perebut siapa yang kira-kira lebih cocok untuk mengangkat Hajar Aswad ini kembali ke tempatnya semula, yaitu di Ka'bah. Tapi karena semuanya ingin ataupun merasa berhak menjadi yang pertama untuk membawa atau mengangkat Hajar Aswad dan menempelkannya di Ka'bah, akhirnya terjadi bentrokan. Agar permusuhan ini tidak semakin panjang, agar tidak terjadi pertumpahan darah, maka akhirnya diputuskanlah dicari orang yang adil, orang yang bijaksana, ataupun orang yang dipercaya pada saat itu. Dan ternyata orang yang dipercaya pada saat itu yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad pada waktu itu oleh masyarakat Mekah itu dijuluki Al-Amin, atau orang yang dipercaya. Akhirnya dengan kebijaksanaan dari Nabi Muhammad agar dari berbagai kelompok ini tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi pertumpahan darah, akhirnya Nabi Muhammad memutuskan batu Hajar Aswad menurut sejarah ataupun menurut riwayat ada yang ditaruh di atas surban, atau ada yang ditaruh di atas kain,
Dan di masing-masing 4 sisi kain itu dipegang oleh perwakilan dari masing-masing kepala suku atau kepala suku Quraisy. Akhirnya semua golongan merasa ikut ambil bagian di dalam mengangkat Hajar Aswad dan menempelkannya kembali ke Ka'bah. Sehingga tidak ada lagi rasa iri, tidak ada lagi rasa dengki. Jadi semua merasa sama rata, sama-sama mengangkat batu Hajar Aswad dan membawa ke Ka'bah. Dan akhirnya pergesekan ataupun pergolakan bisa dihindari. Ini berkat keputusan yang sangat bijaksana oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu sifat terpuji yang harus kalian punya adalah sifat bijaksana. Paham? Oke, terima kasih. Oke, setelah tadi soal bagian pertama di LKPD sudah kalian selesaikan, sekarang soal bagian kedua, itu kita mencari contoh-contoh dari sifat pemarah tanggung jawab dan bijaksana. Kelompok pertama, contoh dari sifat pemarah apa? Memaafkan teman yang tidak sengaja iseng dengan kita. Betul? Tadi setelah jawaban bijak, teman-teman kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mau menambahkan? Pak, saya mau menambahkan. Siapa nih mau menambahkan? Ayo silakan. Jangan mudah marah ketika terkena bola saat pelajaran olahraga. Betul? Setelah tadi dan kelompok 1 sudah menambahkan contoh sifat pemaaf dan kelompok 3 sudah menambahkan contoh sifat pemaaf. Ada lagi yang mau menanggapi atau menambahkan? Saya Pak menambahkan. Ayo Putra, silakan. Memaafkan teman ketika minum mereka jatuh di baju karena mungkin ada faktor-faktor yang lain dengan belum tentu itu sengaja. Betul. Menumpahkan minuman atau kesenggol atau kaki tidak sengaja kami jangan cepat buru-buru. Paham? Kalian harus bisa memaafkan, ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, tadi sifat pemaaf contoh-contohnya sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan. Yang sekarang sifat tanggung jawab. Oke, kelompok 2 silakan dijabarkan contoh sikap tanggung jawab. Melaksanakan jadwal tiket dan memakai seragam sesuai peraturan. Betul? Oke. Kelompok lain ada yang mau menambahkan ataupun menanggapi dari jawaban kelompok 2? Pak, saya Pak. Oke, kelompok 1 silakan. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, betul? Oke. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 1 yaitu melaksanakan jadwal tiket itu salah satu tanggung jawab siswa di kelas ataupun di sekolah. Jadi menjadi kebersihan adalah salah satu contoh sikap tanggung jawab saya sebagai warga sekolah. Paham? Dua, memakai seragam sesuai peraturan. Jadi baju yang rapi, baju yang sesuai dengan harinya. Jadi ketika hari Selasa pakai baju batik, kalian tanggung jawab pakai baju batik. Jangan sampai kalau selesai jadwal baju batik, kalian pakai baju tidur, ya? Kalian mau sekolah atau mau tidur? Oke, jadi sampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 1 tentang contoh sikap tanggung jawab. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Saya Pak. Iya, bisa. Mengerjakan semua tugas yang diberikan. Mengerjakan semua tugas yang diberikan, betul atau salah? Betul. Jadi mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru atau sekolah itu salah satu contoh dari sikap tanggung jawab siswa di sekolah. Siapa lagi yang mau menanggapi atau menambahkan? Saya Pak. Ya. Tidak meninggalkan kelas saat pelajaran. Tidak meninggalkan kelas di saat pelajaran, betul atau salah? Oke, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mengamati video, sudah menganalisis, sudah mengisi LKPD dengan diskusi
dan menulis jawabannya di lembar LKPD dan kalian sudah mempresentasikannya dengan baik. Sekarang waktunya Bapak akan sampaikan nilai yang kalian dapat di masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 nilainya 100. Kelompok 2 nilainya 100. Kelompok 3 nilainya 100. Kelompok 4 nilainya 100. Oke. Bapak yakin kalian sudah pada memahami apa sih contoh-contoh dari sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijak. Setelah tadi kita sudah diskusi mencari solusi atas masalah-masalah yang ada di sekitar kita, baik di kelas maupun di sekolah atau di masyarakat, dan juga contoh-contoh dari sifat terpuji, sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Bapak ingin menambahkan bahwa dari contoh-contoh yang kalian sudah sampaikan, yaitu dari sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana, banyak contoh-contoh lain yang sebenarnya itu juga termasuk dari salah satu 4 sifat terpuji tadi. Yaitu misalnya, ketika kalian berteman, tidak memilih-milih teman, atau tidak melihat latar belakang teman kalian, itu kalian sudah mencerminkan sifat dari, yaitu sifat adil. Jadi kalian tidak pilih kasih, mau dia orang miskin, orang kaya, punya uang atau enggak, mau pintar atau ganteng, jelek atau cakep, itu kalian sudah mencerminkan sifat dari adil. Paham? Oke, anak-anakku sekalian, materi pelajaran hari ini sudah hampir selesai karena waktunya sudah mau habis. Setelah proses pembelajaran dengan metode problem based learning atau PBL, bagaimana menurut kalian pelajarannya? Asik, menyenangkan nggak? Oke, terima kasih. Selanjutnya, coba kalian perhatikan di layar. Nah, di layar ini ada link sumber pembelajaran dan juga ada link LKPD interaktif online. Link ini nanti Bapak akan kirim kembali ke grup WA kalian, ke grup kelas dan juga atau ke HP orang tua kalian. Nanti malam kalian kerjakan, hasilnya nanti akan langsung masuk ke HP Bapak. Paham? Oke, terima kasih. Alhamdulillah, materi pelajaran sudah kita lalui dengan baik dan juga jamnya pun sudah hampir habis waktunya. Mudah-mudahan seluruh proses pembelajaran hari ini kita menggunakan metode pembelajaran yang baru yaitu problem based learning atau PBL. Dan mudah-mudahan dari hasil diskusi kita tadi kita mendapatkan solusi-solusi dari kehidupan kita sehari-hari di kelas, di sekolah maupun di masyarakat, dan mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dengan baik dan benar. Paham? Oke. Dan pada proses pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan coba analisis, kita akan evaluasi, kita akan lihat kekurangannya apa saja, dan nanti kita akan kembangkan kembali di pertemuan berikutnya. Oke, paham anak-anak? Oke, kurang lebihnya jika ada salah dari Bapak, ada salah pengucapan kata, Bapak mohon maaf. Dan kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.